akan yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara yang kewajiban yang akan dan sesi kedua yang akan diberikan kepada ibu yang berjudul anak kepada orang tua. Bagi anak-anak yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, iman dan Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari masa jahiliyah kepada masa yang penuh dengan keimanan seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pesantren Ramadan kali ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul kewajiban menunaikan sholat fardu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jelas di dalam Al-Quran itu Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjalankan ibadah sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu. Dan Allah akan memberikan balasan yang keji, balasan yang azab yang pedih kepada mereka yang tidak menunaikan sholat fardu. Untuk itu, di dalam hari kiamat nanti, amal ibadah yang akan dihisap adalah yang pertama sekali adalah sholat. Apabila baik sholat seseorang, maka akan baik pula amal-amal yang lainnya. Sebaliknya, apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Dan amalan-amalan lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita bersedekah, percuma kita berzakat, percuma kita berbuat baik kalau kita tidak mendirikan sholat. Maka dari itu, marilah anak-anakku sekalian, dirikanlah sholat. Sholat itu tidak sulit, sholat itu tidak membutuhkan modal, dan sholat itu adalah tiang agama kita. Maka dari itu, hukum dari sholat itu adalah fardu ain. Artinya, fardu bagi diri kita sendiri. Kalau kita melaksanakan sholat, kita akan mendapat pahala dari Allah. Dan kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anakku sekalian, kerjakanlah sholat. Perintah Allah harus kita laksanakan. Jadi, setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dan sudah memenuhi syarat dan syarat-syarat tertentu, dia harus melaksanakan sholat. Dan ingat, sholat itu adalah tiang agama, karena sholat itu merupakan rukun Islam. Hal-hal yang merupakan rukun adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Maka dari itu saya himbau kepada anak-anak sekalian, marilah kita kerjakan sholat. Jangan bermalas-malasan, karena sholat itu tidak menggunakan modal apapun. Karena sholat itu adalah mudah melaksanakannya. Setiap bacaannya semuanya sama, kecuali niat yang membedakannya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kembali ibu ingatkan kepada kalian, kerjakanlah sholat. Tunaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 tersebut. Dan kemudian daripada itu, sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, akan membuat kita menjadi orang yang sabar, akan menjadikan kita manusia yang baik budi pekertinya, dan melatih kesabaran bagi diri kita sendiri. Sebaiknya kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita akan menjadi manusia yang jahat, manusia yang rusak, manusia yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sekali lagi ibu himbau, kerjakanlah sholat, jangan bermalas-malasan. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan materi pesantren kilat pada hari ini,
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pesan terkilat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, di mana berkat rahmat dan jualannya kita pada hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan materi ini, ada baiknya saya berikan judul, yaitu adab terhadap orang tua. Anak-anak didikku yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum Ibu memasuki materi terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan arti adab. Adab di sini mempunyai suatu kehalusan, kelembutan, budi pekerti, dan atau sopan santun seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Birrul walidaini merupakan suatu bentuk silaturahmi yang dalam, di mana orang tua yang telah mengenalkan kita ke dunia dari kita kecil hingga menjadi dewasa. Dan orang tualah yang telah merawat kita, membesarkan kita dari kita bayi hingga menjadi besar. Dan seorang ibu seorang ibu telah mengandungkan kita lebih kurang 9 bulan hingga kita lahir ke dunia dengan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya. Begitu juga dengan seorang ayah yang telah memberikan nafkah, merawat dan membimbing kita dari kita kecil hingga menjadi dewasa. Maka dari inilah kita sudah pantaslah sebagai anak menunjukkan adab kita terhadap orang tua. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, marilah kita selalu berbuat baik terhadap orang tua. Dan yang kedua adalah apabila mereka sudah lanjut usia, maka peliharalah oleh kita. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita mengatakan kata-kata dan membentak mereka, melainkan kita ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap mereka. Begitu juga dengan hadis di sini yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Yang artinya keridhaan Allah terletak kepada orang tua dan kemurkaan Allah terletak juga kepada orang tua. Nah, jelas sudah hadis di atas menunjukkan bahwa keselamatan, keberhasilan seorang anak tergantung kepada perbuatan kita terhadap orang tua. Maka dari ini marilah anak-anakku sekalian, berikanlah suatu kehormatan, suatu kebaikan kepada orang tua, sehingga kita sebagai bukti kita, pengabdian kita kepada orang tua. Nah, hanya inilah pembicaraan atau materi saya yang dapat saya berikan pada hari ini. Harapan saya semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Demi kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila anak-anak ingin bertanya, silakan buka di e-learning madrasah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Indrayani dan Ibu Yani Mardiani sebagai pemateri hari ini. Semoga apa yang mereka berikan ada manfaat untuk kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya